Perkenalkan, nama saya Yuliana Ratnadiman dengan NIM 1803030016. Kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, baik, pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Terapan. Oke, baik, di sini saya akan membahas materi dari judul buku ini. Judulnya Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial. Oke, baik, judul bukunya Pengetahuan Sosiologi dan Identitas Kolektif. Buku ini mengkaji hubungan antara sosiologi, diskursif, reflektif, lingkup yang melibatkan kekuatan sosial, dan konstruksi nasional kolektif identitas. Ia melakukannya dengan berfokus pada peran memori politik di tingkat pembentukan ideologi. Kajian ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penggabungan mitos politik dan narasi sejarah ke dalam perkembangan analisis sosiologis dan menyelidiki melalui analisis studi tentang Israel potensi utama sosiologi akademis untuk menegaskan kembali mitos dan narasi ini di dalam pelayanan proyek konstruksi identitas nasional. Oke, baik, di sini sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, diperoleh dari aktivitas berpikir melalui metode tertentu. Kebenaran ilmu pengetahuan dapat diuji secara kritis oleh orang lain. Secara garis besar, ilmu pengetahuan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu yang mengkaji gejala-gejala alam, baik hayati maupun non-hayati. Ilmu pengetahuan alam antara lain matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial yaitu ilmu yang mengkaji kehidupan bersama manusia dengan sesamanya. Ilmu pengetahuan sosial antara lain sosiologi politik, hukum, dan ekonomi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan budaya, yaitu ilmu yang mempelajari manifestasi atau perwujudan spiritual dari kehidupan bersama manusia. Ilmu pengetahuan budaya antara lain kesastraan, bahasa, agama, filsafat, dan kesenian. Hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pasti, karena yang dipelajari adalah gejala-gejala kemasyarakatan. Sosiologi termasuk disiplin ilmu ilmiah kategori, bukan merupakan disiplin ilmiah normatif, karena sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni, dan dalam perkembangannya sosiologi menjadi ilmu pengetahuan terapan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak dan bukan ilmu pengetahuan konkret, artinya yang menjadi perhatian adalah bentuk dan pola peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya peristiwa itu sendiri. Sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian dan pola-pola umum, serta mencari prinsip-prinsip dan hukum umum dan interaksi manusia, sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia.
Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Hal ini menyangkut metode yang digunakan. Artinya sosiologi mempunyai gejala-gejala umum yang ada pada interaksi antara manusia. Sudut pandang definisi sosial. Sosiologi dapat dipandang dari cara proses berpikir manusia sebagai individu yang melakukan sesuatu tindakan secara bertanggung jawab untuk menemukan nilai sosial melalui interaksi sosial. Di dalam masyarakat, manusia sebagai individu tetap patuh terhadap struktur sosial dan peranata sosial yang telah ada. Sosiologi dipandang sebagai proses perilaku sosial dan interaksi sosial yang berasal dari kehendak individu. Dalam sudut pandang definisi sosial, hakikat dari realitas sosial berbentuk keinginan dan tindakan individu yang sifatnya subjektif. Sudut pandang perilaku sosial. Sosiologi yang dipandang melalui perilaku sosial lebih mengutamakan sifat yang dapat diamati melalui panca indera serta bersifat objektif. Acuan utama dalam sudut pandang perilaku sosial adalah interaksi sosial yang berbentuk perilaku sosial yang dapat dipelajari melalui pengamatan secara langsung. Sosiologi dalam sudut pandang perilaku sosial tidak mementingkan makna dari perilaku sosial, melainkan pengamatan dari perilaku itu sendiri secara berulang-ulang. Interaksi sosial dipandang sebagai suatu proses tanggapan dan rangsangan yang memiliki hubungan timbal balik. Sudut pandang positivistik. Sudut pandang positivistik diperoleh dari filsafat positivistik dan didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimulai sejak abad pencerahan sebelum adanya sudut pandang positivistik. Masyarakat sepenuhnya diatur oleh negara dan agama yang mengendalikan pemikiran yang bersifat metafisika dan teologis. Oke, baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang imajinasi sosiologis modern. Oke, baik. Maksud dari imajinasi sosiologi ini merupakan kemampuan untuk melihat realitas mendalam dari hidup dalam konteks struktur sosial secara umum yang dibawahi oleh teorinya. Friedrich Mills sebagai seorang yang tidak pernah mengesampingkan prinsip-prinsip psikologis, ia mencoba mengaitkannya dengan masalah sosiologis dan struktural. Imajinasi sosiologi merupakan kemampuan untuk memahami sejarah dan biografi serta hubungan-hubungan di antaranya dengan masyarakat. Imajinasi sosiologi ditulis dalam karya Mills dengan maksud untuk membedakan antara personal trouble dan public issue. Kesulitan dalam suatu daerah ada seorang pengangguran, maka pengangguran tersebut itulah yang disebut personal trouble. Dan jika dalam daerah terdapat 12 juta penganggur dari 18 juta jiwa, maka itu disebut dengan public issue. Imajinasi sosiologis merupakan gabungan dari dua cara penelitian yang disebut sebagai makroskopik dan molekular. Makroskopis berhubungan dengan keseluruhan struktur sosial dalam cara perbandingan beruang lingkup sama dengan ruang lingkup ahli sejarah dunia. Dan secara sistematis menghubungkan berbagai lingkungan institusional masyarakat yang kemudian dikaitkan tipe-tipe manusia yang ada. Sedangkan molekular ditandai oleh masalah-masalah berskala kecil dengan kebiasaan menggunakan model verifikasi statistik. Dalam sosiologi ada dua hal yang mendasar yang mendukung munculnya teori-teori sosiologi. Dua hal itu adalah adanya kekuatan sosial dan kekuatan intelektual yang muncul pada kurun waktu tertentu. Sosiolog asal Amerika Serikat George Richter menyatakan setidaknya ada 7 kekuatan sosial yang mendasari lahirnya ilmu sosiologi, yaitu
revolusi politik diawali revolusi Prancis, revolusi industri, dan kemunculan kapitalisme, kemunculan sosialisme, kebangkitan gerakan feminisme, urbanisasi, perubahan kehidupan keagamaan, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Teori sosiologi klasik berisi analisa dan pemikiran tokoh-tokoh sosiologi di awal perkembangan ilmu sosiologi. Sedangkan kelompok teori sosiologi modern mengacu pada aliran-aliran pemikiran dalam sosiologi yang muncul setelah periode awal perkembangan ilmu. Oke teman-teman, sekian dari video yang saya buatkan di atas. Semoga video yang saya buatkan di atas bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dinonton, like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan.